Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang insya Allah kita semua senantiasa dalam naungan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita ini terlalu mudah menilai seseorang, baik dari penampilannya ataupun dari perbuatannya. Ada orang pakai mobil mewah, mulai kita berpikir buruk sangka, wah ini jangan-jangan hasil korupsi. Ada orang bersedekah di postingnya, kita lalu berpikir, wah ini riya, tidak ikhlas. Ada orang menyumbang anak yatim piatu, kita bilang, wah ini enggak berpahala. Begitu mudah kita menilai seseorang itu hanya dari penampilannya atau paling tidak dari perbuatannya. Padahal orang yang berpuluh tahun kita kenal bisa mengkhianati kita, apalagi yang baru sekilas kita lihat. Maka kemungkinan salah penilaian kita itu sangat besar, kemungkinan salahnya. Oleh karena itu, ketika akan menilai seseorang tidak hanya dibutuhkan sudut pandang, tapi juga diperlukan durasi pandang. Jadi bukan hanya sekedar menilai perbuatannya, tapi diperlukan beberapa lama waktu untuk memberikan penilaian. Maka tidak boleh kita terlalu cepat menilai seseorang itu hanya dari penampilannya saja. Kalau ada orang posting di Facebook misalnya, anak saya alhamdulillah sudah hafal Quran, cobalah kita berbaik sangka, barangkali dia ingin memotivasi ibu-ibu yang lain yang anaknya mungkin sudah kecanduan dengan game online. Kalau ada orang memposting sedekahnya di dunia maya, mungkin dia ingin mengajak orang-orang kaya supaya tergerak hatinya untuk berderma. Itu berbaik sangka. Kalau kita selalu berburuk sangka terhadap apa yang orang lakukan, kita akan mendapatkan 3 dosa. Pertama, kita akan mendapatkan dosa ghibah, karena kita ngomongin keburukan orang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzon. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhi ijtanibu, jauhi oleh kalian dari banyak prasangka. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka jika kita membicarakan aib atau menilai kekurangan orang lain, kalaupun itu benar, maka ghibah hukumnya. Tapi kalau ternyata yang kita omongkan itu tidak benar, maka kita dapat dosa yang kedua, yaitu dosa fitnah. Apa dosa fitnah itu? Surah Al-Baqarah ayat 191, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dosa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau orang dibunuh, itu bunuh mati langsung. Tapi kalau fitnah, membunuh orang secara pelan-pelan. Nama baiknya hancur, karirnya jadi rusak karena fitnah yang kita sebarkan. Kemudian yang ketiga, seperti makan bangkai saudara kita sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kamu, kata Allah, memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Fakarihtumu, tentu kalian akan merasa jijik kepadanya. Saudaraku kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus jauhi daripada prasangka buruk ini. Dengan perbuatan yang begitu mudah kita menilai orang lain itu hanya dari penampilannya saja. Bukankah boleh jadi orang yang kita nilai itu lebih baik daripada kita? Ada seorang syekh ditanya oleh seorang anak muda, wahai syekh, manakah yang lebih baik? Orang yang tidak ibadah tapi akhlaknya baik, atau orang yang rajin ibadah tapi akhlaknya tidak baik? Mana yang lebih baik ya syekh? Lalu kata syekh ini menjawab, dua-duanya baik.
Anak muda ini pun heran, kok bisa dua-duanya baik, Syekh? Orang yang rajin ibadah tapi akhlaknya tidak baik, mudah-mudahan berkat dia rajin ibadah, insya Allah Allah akan perbaiki akhlaknya. Adapun orang yang tidak ibadah tapi akhlaknya baik, mudah-mudahan dengan akhlak yang baik Allah berikan hidayah sehingga dia rajin ibadah. Kalau begitu siapa yang tidak baik, wahai Syekh? Ini anak muda mendesak. Kata Syekh, yang tidak baik itu adalah kita. Kita yang tidak baik. Kita yang selalu menilai orang lain. Kita yang selalu memberikan komentar tentang kehidupan orang lain. Padahal kata Syekh, nanti di akhirat kita akan ditanya tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Maka jangan pernah kita sibuk menilai orang lain sampai lupa untuk menilai diri kita sendiri. Bukankah kata Nabi, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kalau kekurangan pada dirinya membuat dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari aib dan cacat serta kekurangan orang lain. Karena di akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban tentang diri kita masing-masing, bukan tentang orang lain. Oleh karenanya, mari kita hindarkan hal-hal semacam itu. Jangankan sampai kita keluar dari mulut kita ini, kita terlintas di dalam hati saja. Apa kata Allah? Wa in tubdu ma fi anfusikum. Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kamu ingin menilai seseorang, terlintas saja kau ucapkan ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Baik kau ucapkan secara terang-terangan ataupun hanya terlintas di dalam hatimu, kata Allah, yuhasibukum bihillah. Itu akan dihisap nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau gitu kami nggak sanggup hidup Pak Ustadz, sedangkan terlintas dalam hati saja ada hisapnya di hadapan Allah. Kadang ada orang pakai celana, ada orang gendut luar biasa, terlintas dalam pikiran kita, itu ukuran celananya berapa ya? Itu juga yuhasibukum bihillah, akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami nggak sanggup kalau begitu Pak Ustadz. Ayatnya masih ada kelanjutannya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi siapa yang bertobat dan mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa mereka itu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka berhentilah kita dari menilai kepribadian orang, menilai keikhlasan orang. Itu bukan ranah kita. Itu bukan hak kita untuk menilai seseorang. Wah, dia sedekah tidak ikhlas. Menganjurkan orang untuk ikhlas harus, tapi menilai keikhlasan orang jangan. Karena ikhlas atau tidaknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.